Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi semuanya. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa kabarnya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemasaran elektronik ya. Pertemuan ke-14 ya. Di mana di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang riset pasar online ya. Kenapa riset pasar ini diperlukan ya, apalagi untuk pasar online ya, karena kalau kita bicara tentang riset tentang bisnis ya, bisnis itu satu kegiatan yang harusnya mendatangkan keuntungan ya. Tidak mungkin bisnis itu terus-terusan mendatangkan kerugian ya, karena sudah pasti bertentangan dengan tujuannya ya. Nah, untuk mendapatkan keuntungan tadi, kita selaku pelaku bisnis harus mampu membaca permintaan dari konsumen ya, animo masyarakat itu seperti apa. Dengan cara satunya adalah melakukan riset ya. Dalam hal ini riset pasar ya. Nah, kalau riset pasar tradisional, maksudnya riset pasar yang konvensional yang biasa, cara pelaksanaannya seperti apa? Ya mungkin dengan membandingkan langsung ya, observasi ke lapangan ya, mengunjungi beberapa pasar atau toko-toko ya, untuk observasi secara langsung. Nah, bagaimana dengan pasar online? Tentunya kita tidak bisa observasi ke toko-tokonya langsung ya, tapi kita bisa melakukan observasi atau risetnya secara online juga ya. Baik, langsung saja. Pada materi hari ini ada 9 ramuan Google yang digunakan untuk riset pemasaran online ya. Bagaimana untuk mengetahui pasar dan produk ya, kita bisa menggunakan google.co.id ya. Itu bisa kita memasukkan keyword produk yang akan kita jual ya. Bisa juga masuknya ke Google Trend ya. Google Trend ini maksudnya apa? Maksudnya nanti seberapa hitsnya produk yang kita masukkan di sini, berapa persen permintaan atau animo masyarakat dari mesin penelusuran Google ya. Itu bisa kita ketahui ketika keyword yang kita ketik, berapa persentase, berapa ribu kali keyword itu bisa tampil dalam setiap harinya atau bahkan setiap menitnya. Harapannya apa? Harapannya dengan kita mempunyai data itu tadi, kita bisa menentukan apakah produk ini yang akan kita jual, apakah produk ini yang akan kita jadikan lini produk di bisnis kita, atau sebaliknya. Ada juga Google Awards Keyword Tools ya. Nah, ini Google ini nanti bisa dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar animo masyarakat tentang produk tersebut ya. Ada juga mengetahui kekuatan kompetitor. Maksudnya seperti apa? Nah, kita
di dalam bisnis ya, bisnis online terutama, kompetitor itu banyak ya. Jauh lebih banyak ketika kita berbisnis dengan cara tradisional atau konvensional ya. Karena namanya bisnis online itu semuanya ya, se-Indonesia bahkan dunia ya, itu sudah menjadi kompetitor dari bisnis kita. Nah, tentunya kita harus mengetahui ya, seberapa besar kekuatan kompetitor tadi ya, dengan tujuan untuk agar kita ya selaku pelaku bisnis bisa meningkatkan penjualan kita agar kita tidak kalah saing dengan kompetitor ya. Caranya seperti apa? Mungkin caranya kita melakukan promo ya, memberikan potongan harga, mungkin juga pelayanannya ditingkatkan kembali ya, memberikan gratis ongkir dan lain sebagainya. Masih banyak trik-trik tersebut yang bisa kalian gunakan untuk tetap survive ya, tetap bisa bersaing dengan kompetitornya. Nah, caranya untuk mengetahui kekuatan kompetitor ini dari Google ya, itu ada tiga cara, yaitu dengan menggunakan Alexa, PageRank, dan backlink ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, di ramuan Google ini ada langkah untuk membuat website yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan kalian tugas ya, membuat blog atau website ya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memulai startup dari bisnis Anda, bisnis online Anda ya. Baik, sebelumnya ya, untuk memulainya kita tentu saja harus membuka aplikasi Google-nya ya, mesin pencarian Google-nya ya, yang pada kesempatan kali ini tidak akan saya berikan tutorialnya karena saya rasa kalian ya semuanya sudah pada bisa mengakses atau membuka web browser ini ya. Pasti dari kalian semua sudah familiar. Nah, di web browser ini ya, kalian bisa mengetikkan keywordnya ya, keyword yang kalian perlukan ya. Misalkan apa? Mukena, misalkan diklik mukena berapa macam, berapa kata-kata yang akan beberapa kata-kata nanti yang akan ditawarkan oleh Google ya. Seperti ini. Baru saja kita mengetikkan kata mukena ya, banyak yang tampil, mukena cantik, mukena anak, mukena murah, bordir, almali, batik, anak lucu, dan lain sebagainya ya. Nah, ini fenomena seperti ini ya, ini bisa jadi mencerminkan bahwasannya mukena ini salah satu produk yang cukup populer ya, banyak peminatnya ya, dan bisa dikembangkan menjadi bisnis seperti itu. Nah, ketika kita selesai mengklik tadi dan kita klik search ini ya, maka akan muncul informasi-informasi ya yang berkaitan dengan mukena tadi ya. Nah, di sini bisa diketahui sekitar 5.000-an hasil ya yang dihasilkan ketika kita mengklik mencari keyword mukena dalam 0,17 detik. Jadi artikel hal-hal yang memuat tentang mukena ini banyak sekali ya yang bisa ditampilkan oleh Google. 5.810 bukan 5.810 ya. Jadi dari sini kita bisa
menarik kesimpulan bahwasannya mukena ini ya itu sangat besar peluangnya untuk untuk bisnis ya. Oke. Selanjutnya Google Trend. Nah, ketika kita sudah mengetahui tadi ya berapa banyak keyword yang bisa ditampilkan ulasan tentang mukena tadi ya dalam 0,17 detik dan kita merasa yakin bahwasannya mukena ini bisa kita teruskan atau bisa kita kembangkan untuk bisnis ya. Nah, tentunya langkah selanjutnya kita harus mengetahui dulu ya, untuk kita mengetahui dulu di mana saja permintaan mukena ini tadi ya, karena jangan sampai kita tidak tahu ternyata 5 juta sekian itu bukan di negara Indonesia tapi di negara Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau kita mulai bisnis itu ya ternyata di Indonesia ya nggak laku ya, karena memang ternyata 5 juta sekian itu di Arab Saudi bukan di negara kita ya. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui di mana saja permintaan dari mukena ini dengan alat bantu yaitu Google Trends ya. Cara mengaksesnya seperti apa? Sama seperti yang biasa kita lakukan, hanya tinggal kita mengklik keywordnya trends gitu ya, trends gitu ya, maka semuanya akan tampil ya. Nah, ini ya salah satu contohnya ya, Google Trends ya. Diklik yang ini ya, maka akan muncul seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini, ada grafik dan lain sebagainya, informasi-informasi. Nah, seperti ini kan, seperti ini ya. Nah, ada subregion ya, Kalimantan Timur, Yogyakarta ya, Depok, Samarinda ya. Nah, ini ya, ada grafiknya seperti ini. Jadi keywordnya tetap sama ya, namun di sini kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang meningkat ya, pencariannya yang terkait dengan mukena ini ya, seperti itu. Oke. Ini tampilannya tadi ya secara keseluruhan. Nah, kemudian ya, setelah kita mengetahui beberapa wilayah-wilayah mana saja yang banyak peminatnya dari produk tadi, kita juga harus mengetahui kata kunci yang sering dicari di Google ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan produk kita, penjualan kita ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, sekarang begini. Bayangkan kita mengklik, kita ngetikin nama keywordnya mukena aja, yang tampil itu 5 juta sekian tadi ya. Nah, dari situ kita tertarik untuk bisnis ya. Otomatis kita menambah deretan panjang dari 5 juta sekian tadi ya, dari keyword yang akan dicari orang ya. Nah, PR bagi kita selaku pebisnis, bagaimana caranya ya kita bisa mengungguli dari 5 juta keywords tadi ya. Maksudnya mengungguli di sini seperti apa? Ketika orang mengetikkan kata mukena di Google ya, mukena yang sebisa kita harus berusaha pertama kali kata mukena yang ditampilkan di informasi di Google, di mesin pencarian Google tadi, yang keluar pertama kali di baris pertama ya, itu harus toko kita
tentu itu pasti sulit ya. Karena bayangkan 5 juta sekian kita harus bertarung ya. Bertarung di internet. 5 juta sekian loh dari informasi-informasi berkaitan dengan mukena tadi. Kita harus jadi nomor 1 di mesin pencarian ini tadi ya. Supaya apa? Supaya toko kita laku, supaya produk yang kita akan jual laku. Kalau tidak seperti itu ya alamat ya. Alamat toko kita, produk kita akan laku terjual, alamat barang-barang kita bisa laris ya. Karena apa? Bayangkan 5 juta. 5 juta itu oke. Kalau kita ambil setengahnya aja. 50%, bahkan kurang dari 50%, 2 juta aja. 2 juta toko yang menjual mukena. Sedangkan kalian seorang pebisnis muda yang masih merintis, yang tokonya masih kecil, yang tentu saja modalnya masih kecil. Berapa persen kira-kira kemungkinan kalian bisa survive di bisnis mukena ini? Kecil sekali ya. Kalau kalian tidak memikirkan bagaimana caranya kalian harus tampil di utama setiap headline yang ada di mesin pencari ya. Nah, untuk bisa selalu tampil ya di headline itu tadi ya, di garis pertama di mesin pencarian, salah satunya adalah dengan kalian harus bisa memahami ya kata kunci yang sering dicari orang di dalam Google ya. Kata kunci seperti mukena tadi ya, itu kata kunci ya. Itu yang begitu kita ngeklik itu berapa sekian ya. Itu kan merupakan kata kunci ya. Nah, kalian harus tahu kira-kira kata kunci apa yang sering dimasukkan orang ke dalam Google. Tujuannya ketika kita mengetahui kata kunci tersebut yang paling populer, yang banyak digunakan orang di Google ya, di mesin pencari, kalian bisa menerapkan kata kunci itu untuk produk kalian. Jadi ketika orang ya memasukkan penelusuran dengan keyword itu, maka yang tampil duluan akan produk kalian. Seperti itu pola pikirnya ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan tools lagi dari Google, yaitu Google AdWords Keyword Tool ya. Dimasukkan keywordnya dan ini penelusurannya ya. Nah, coba kita masukkan mukena ya. Kalimatnya sama dengan mukena ya. Tadi masih sama mukena. Kemudian di sini kita ganti negara dan bahasanya ya. Ya. Kita ganti maaf. Kita ganti keywordnya ya, negara dan bahasanya ya. Kemudian nah, setelah kita setting tadi, ini akan muncul keyword-keyword dari mukena ya. Competitionnya low ya. Pencarian globalnya itu 40.500 ya. Nah, kemudian mana keyword yang paling tinggi ya, kompetitornya ya. Di sini ada baju muslimah. Nah ini ya. Nah ini bisa kita ketahui nih ya. Berapa ya, berapa besar kemungkinan kompetitor kita menggunakan keyword ini ya. Ini berapa banyak pengunjungnya ya. Nah, untuk melanjutkan ke Google, selanjutnya kita harus kembali ke Google 1 untuk melihat kompetitornya.
Jadi kita contoh nih ya, ini kompetitor nih ya. Begitu kita ngeklik mukena ya, kan tampil nih informasi, beberapa informasi nih tadi 5.800.000 sekian dari 0,17 detik ya. Nah ini yang tampil paling atas ini kompetitor paling tinggi ya. Dia bisa tampil di atas headline-nya ya. Ini dari 5 juta sekian. Ini kompetitor kalian ketika kalian ingin memulai berbisnis ya. Nah, setelah kita tahu ini kompetitornya ya, ini nama tokonya ya, ini tokonya, ini tokonya ya, Gudang Mukena blog.com ya, Plaza muslim.com ya. Ini adalah kompetitornya. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan alat bantu tadi. Tiga alat bantu ya, untuk menganalisa berapa sih kekuatan dari kompetitor yang kita yang ada ya. Pertama kita pakai Google Alexa dulu ya. Google Alexa ya. Ini untuk melihat urutan kompetitor kita di dunia ya. Oke, sama kita masukkan Alexa ya. Klik yang itu tadi, klik yang ini ya yang pertama. Kemudian ini tampilannya ya. Nah, tadi yang awal apa tadi? Plaza Muslim ya. Plaza Muslim ya. Nah, kita masukkan di sini. Site info ya. Plaza Muslim, www.plazamuslim.com. Klik search, nah, baru muncullah ini ya. Nah, berdasarkan dari analisis di Alexa Traffic Rank ya. Ini untuk traffic di Indonesia ya. Ini mulai dari 810.000 ya untuk Indonesia ya. Jadi ini rankingnya, ranking pencariannya ya, 810.000 ya. Nah di bawah ini baru ada ranking untuk linknya dari website tersebut ya. Itu kalau kita menggunakan toolsnya Alexa ya. Coba kita menggunakan tools yang lain, yaitu Google Backlink ya, sama seperti itu. Nah, ini kita skip aja ya, close ya. Nah, kita masukkan ya, linknya ya di sini, enter URL ya. Kemudian kita cek ya, maka akan tampil seperti ini ya. Nah ini ya. Kemudian ada lagi Google PageRank ya, PageRank ya. Ini tujuannya adalah untuk meranking page dari halaman-halaman yang paling populer ya. Sama, masukkan juga ya seperti ini. Dilanjutkan ini tampilannya pas plazamuslim.com ya tadi ya. Kita cek push ranknya, page ranknya berapa, mendapatkan nilai berapa. Oke, begitu dicek ya, di sini page ranknya 3, diberikan kategori 3, peringkat 3 dari 10 ya. Ini penilaiannya ya, ini 3 dari 10 seperti itu. Nah, itulah tadi 3 cara ya, 3 cara yang bisa dilakukan untuk menilai dari kompetitornya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah tahu berapa besar saingan kita ya, seberapa sering toko pesaing itu muncul dalam setiap harinya ya. Kayak tadi itu di Alexa kita bisa tahu ternyata 810.000 sekian ya, Plaza Muslim tadi ya. Itu sangat luar biasa sekali ya, top ranknya ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengalahkannya? Ya, caranya adalah kita harus lebih giat memasarkan produk kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara
kita memasarkannya tidak hanya dari marketplace, tapi juga dari sosial media, ya. Kemudian dari blog tadi, ya, lewat email, ya. Email ini bisa kita gunakan email marketing, ya. Jadi kita bisa share ke banyak pengguna, ya, dalam satu kali ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita menggunakan website, ya. Website kan kita bisa bikin lewat WordPress atau lain sebagainya, ya. Nah, ya, dari hasil pencarian kita setelah melakukan riset, kita dapat mengambil sebagian dari kesekian banyak pencarian kita untuk pencarian kita untuk menjadi nama blog kita ataupun title kita yang lain, ya. Penting, lakukan riset dengan serius karena itulah yang akan membantu blog kalian untuk mudah dikenali mesin pencari, ya, sehingga dapat meningkatkan rank dan traffic blog kita. Jadi tadi, ya, serangkaian yang sebelumnya tadi itu dengan tujuan untuk supaya kita mengetahui trik-triknya seperti apa agar traffic dari market kita itu bisa tinggi, ya. Kemudian oke. Sepertinya itu saja, ya, yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini, ya. Sekali lagi, di minggu kemarin saya sudah memberikan kalian tugas, ya, yaitu membuat sebuah blog di mana blog tersebut kalian gunakan untuk mengulas suatu produk, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya ingin, ya, kalian menguji seberapa besar, berapa persen kekuatan dari blog yang sudah kalian buat itu, ya. Berapa pengunjungnya, berapa kekuatannya sudah berapa, ya, di level mana blog kalian itu, ya, melalui beberapa tools tadi, ya. Ada 3 tools, ya, dari Alexa, Backlink, dan PageRank, ya. Gunakan itu untuk menganalisa ada di mana blog yang kalian buat kemarin, ya, berada di peringkat berapa, ya, seperti itu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian mengetahui sejauh mana efektivitas blog kalian itu dalam memasarkan produk, ya. Nah, dengan hal ini nanti kalian bisa mengambil kebijakan mau seperti apa blog kalian, apa yang harus diperbaikin, apa yang harus ditingkatkan setelah kalian tahu di mana peringkat dari blog kalian tersebut, ya. Baik, itu saja yang bisa saya terangkan pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-14. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, ya, sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.